Kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu proses yang terjadi di alam ini. Hal tersebut merupakan gangguan ataupun perubahan yang terjadi pada alam. Umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia maupun proses alam itu sendiri. Selanjutnya, dampak yang diberikan itu kurang lebih adalah menurunnya kualitas dari lingkungan hidup itu tersebut. Pencemaran ada dibagi tiga, pencemaran udara, air, dan juga tanah. Lalu, dampak yang umumnya diberikan adalah berturunnya SDA yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, itu adalah kurangnya kualitas dari ekosistem itu tersebut. Jadi penyebab kerusakan lingkungan disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama bisa faktor peristiwa alam dan juga faktor ulah manusia. Faktor peristiwa alam contohnya gempa bumi, tsunami, longsor, dan juga yang lainnya. Sebenarnya beberapa faktor peristiwa alam juga dapat disebabkan oleh ulah manusia. Dan yang kedua yaitu ulah manusia. Faktor ulah manusia dapat lebih berbahaya dari faktor alam karena dapat dilakukan secara terus-menerus dan meningkat. Faktor ulah manusia disebabkan oleh misalnya pertambangan, alih fungsi hutan, penebangan hutan liar, dan lain sebagainya. Kerusakan lingkungan akibat polusi dan pencemaran dapat berdampak pada manusia, hewan, tumbuhan, dan sekitarnya. Dampaknya dapat berupa bau tak sedap, bahan logam menjadi karatan, penurunan hasil pertanian, gangguan kesehatan pada manusia seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, kolera, diare, keracunan, timbal, bahkan hingga kanker. Gangguan pada ekosistem secara luas seperti perubahan iklim global, hujan asam, eutrofikasi dan penipuan ozon, serta ketersediaan bahan makanan pada hewan dan tumbuhan yang terganggu. Selain itu, pencemaran lingkungan juga dapat merusak keseimbangan ekosistem dan menyebabkan kerugian ekonomi. Efek buruk ini terhadap kesehatan masyarakat juga dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Ada 3 cara mengatasi kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah 4R, reduce, reuse, recycle, dan replant. Reduce itu adalah menggunakan penggunaan barang-barang yang tidak berguna. Reuse itu adalah menggunakan kembali barang-barang yang masih berguna. Recycle itu adalah mendaur ulang sampah untuk menjadi barang yang dapat digunakan. Baru replant itu adalah menggunakan sampah organik dan menjadikannya kompos. Terus yang kedua itu ada reboisasi. Hutan itu kan adalah paru-paru dunia. Maka janganlah sampai kita menghancurkan hutan yang ada. Jika kita ingin menebang pohon, kita harus mengadaptasikan sikap tebang pilih. Dan jangan lupa untuk menanam bibit pohon baru sesaat menebang pohon. Yang ketiga itu ada bioremediasi. Kita menggunakan mikroba dan tanaman yang sudah terkontaminasi zat-zat toksik dengan cara pertama membersihkan sampah tersebut agar limbah atau sampah tersebut tidak mempunyai dampak buruk kepada lingkungan. Baik, jadi kesimpulan yang bisa kami ambil dari diskusi kelompok ini adalah bahwa polusi atau pencemaran lingkungan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan. Tidak hanya terhadap lingkungan itu sendiri, polusi atau pencemaran juga bisa merusak ekosistem, menghancurkan keberagaman hayati, dan juga mengganggu kesehatan manusia. Kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab terhadap alam untuk selalu menjaganya, karena alam telah memberikan banyak manfaat terhadap manusia. Ada banyak cara untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Antara lain, yang pertama, ada 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan juga replant. Yang kedua, ada rehabilitasi, yaitu untuk menjaga lingkungan fisik agar bisa difungsikan kembali. Yang ketiga, ada bioremediasi, yaitu menggunakan bakteri ataupun organisme-organisme lainnya untuk membantu mengurai polusi atau pencemaran yang terjadi di lingkungan. Dan yang terakhir, ada juga kegiatan penanaman kembali hutan yang berguna untuk meningkatkan kembali jumlah pohon-pohon untuk menghasilkan lebih banyak oksigen dan juga menyaring udara-udara yang kotor.